Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam mengenai sejarah Daulah Abbasiyah di Baghdad pada tahun 750 sampai 1258 Yang diampu oleh Ibu Diah Mukminatul Hasyimi. Baiklah, saya Seta Parleni selaku pemateri 1 dan saya Agustin Azizatul Zahro selaku pemateri kedua. Kita berdua akan mempresentasikan makal kami. Terima kasih. Yang pertama, pembentukan pemerintahan dimulai sejak Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Muncul gerakan oposisi yang hendak menumbangkan daulah tersebut yang dipimpin oleh Ali bin Abdullah, cucu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi dari kelompok Sunni. Kelompok Sunni ini berhasil menjalin kerjasama dengan kelompok Syiah karena mereka sama-sama keturunan dari Bani Hashim. Kelompok tersebut juga menjalin kerjasama dengan orang-orang Persia karena orang-orang Persia dianaktirikan oleh Daulah Umayyah, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Tujuan aliansi adalah menegakkan kepemimpinan Bani Hashim dengan merebutnya dari tangan Bani Umayyah. Mereka melantik dan menyebar para propagandis terutama untuk daerah-daerah yang penduduknya mayoritas bukan orang Arab. Pada mulanya mereka melakukan gerakan rahasia, akan tetapi ketika aliansi dipimpin oleh Ibrahim bin Muhammad, gerakan itu berubah menjadi terang-terangan. Pimpinan Daulah Umayyah berhasil menangkap Ibrahim dan mereka membunuhnya. Abul Abbas memindahkan markasnya ke Kufah dan bersembunyi di situ. Anaknya Hasan memegang kendali selanjutnya dan bergerak menuju Kufah. Mendengar hal itu, Khalifah Marwan menggerakkan pasukan menuju Kufah. Dengan demikian, setelah Marwan bin Muhammad terbunuh sebagai khalifah terakhir Daulah Umayyah, maka resmi berdirilah Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, perkembangan pemerintahan. Yang pertama, pada masa kekhalifahan Abul Abbas al-Saffah. Sebagai khalifah pertama Daulah Abbasiyah, beliau melakukan tindakan yang pertama, mengundang pemuka Daulah Umayyah untuk makan malam. Ketika jamuan sedang berlangsung, para pemuka Daulah Umayyah tersebut dibunuh oleh Abul Abbas as-Saffah. Jadi pada saat itu atau sejak itu ia terkenal dengan nama Al-Saffah yang berarti penumpah darah. Kedua, dia memerintahkan untuk melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa orang Bani Umayyah dengan menyebar mata-mata. Ketiga, ia membongkar semua kuburan khalifah Daulah Umayyah kecuali kuburan Umar ibnu Abdul Aziz, kemudian membakarnya. Yang kedua, pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Langkah pertama yang dilakukan beliau setelah diangkat menjadi khalifah adalah menciptakan stabilitas pemerintahannya. Untuk terciptanya stabilitas tersebut, beliau menghadapi pemberontakan dan kerusuhan. Di antara pemberontakan dan kerusuhan tersebut adalah menghadapi pemberontakan Abdullah bin Ali dan Saleh bin Ali, menghadapi kekuatan Abu Muslim, menghadapi pemberontakan golongan Syiah, membangun kota Baghdad, memajukan ekonomi, dan mendirikan pusat kajian ilmu pengetahuan. Selanjutnya pada kejayaan pemerintahan dan kemajuan ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, pada masa Khalifah Harun al-Rashid, terdapat dua upaya yang dilakukan beliau untuk membangun
kemajuan ilmu pengetahuan. Di antaranya yaitu yang pertama memperindah kota Baghdad, dan yang kedua adalah Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pada masa Khalifah Al-Ma'mun, pada masa beliau lahirlah berbagai cabang ilmu pengetahuan. Di antaranya perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu kimia, ilmu farmasi, ilmu geografi, dan ilmu falsafat. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Agustin. Terima kasih. Dan materi selanjutnya yaitu kemunduran pemerintahan dan faktornya. Yang pertama, tekanan orang Turki. Yang kedua, tekanan Bani Buwaidi. Dan yang ketiga, tekanan Turki Saljuk. Adapun faktor-faktor dari kemunduran Daulah Abbasiyah diantaranya yaitu: 1. Ketidakmampuan para khalifah. 2. Rasa tidak puas rakyat terhadap pemerintah. Yang ketiga, luasnya wilayah kekuasaan dan lemahnya ekonomi. Dan yang keempat, persaingan Sunni dengan Syiah. Materi selanjutnya yaitu serangan Mongol dan kehancuran Baghdad di tahun 1258 Masehi. Pada dasarnya, bangsa Mongol adalah komunitas suku yang ditinggal di Asia Tengah, di antara Danau Baika dan pegunungan Altai, yang merupakan anak gunung yang berpusat di antara Rusia dan Cina. Adapun bangsa Mongol adalah bagian dari bangsa Tartar. Asal-usul bangsa Mongol sebelum tampilnya jenis Han sangat kabur, karena mereka adalah orang-orang nomad yang hidup di perkemahan-perkemahan. Sebagaimana kehidupan orang-orang nomad sebelumnya, mereka suka berperang, merampok, berburu, dan berternak, serta tinggal di sekitar danau dan sungai-sungai. Latar belakang kehidupan mereka seperti ini sangat berpengaruh dalam bentuk watak dan kepribadian. Mereka patuh kepada pemimpin, peraturan, dan agama yang mereka anut. Mereka menyembah binatang-binatang dan sujud kepada matahari di waktu terbit. Tidak ada yang haram bagi mereka, sehingga semua jenis daging binatang mereka makan meskipun sudah menjadi bangkai. 1. Serangan bangsa Mongol. Kekuatan yang telah terhimpun itu mulai dikerahkan untuk melakukan serangan demi serangan. Di antaranya ditunjukkan kepada: yang pertama, bangsa Mongol berusaha untuk menguasai Cina, yakni pada tahun 1219 Masehi. Dia dapat menduduki Peking atau ibu kota Cina saat itu, sekarang menjadi Beijing. Setelah itu ia mencoba mengonsentrasikan prihatinnya ke sebelah barat, wilayah yang dihuni oleh umat Islam. Yang kedua, Genghis Khan mengadakan kota dagang dengan pihak Khawarij sebagai usaha mengenali situasi dan kondisi kekuasaan Islam di Asia Tengah. Yang ketiga, pada tahun 1220, Genghis Khan bersama pasukan datang ke Burkhan untuk melakukan serangan terhadap kekuatan Khawarij. Pasukan Alauddin yang berjumlah 2.000 orang gagal menahan serangan Mongol yang berkekuatan 70 orang personel tentara. Yang keempat, dari Burkhan, Genghis Khan melanjutkan serangan ke Samarkand pada tahun 1220 Masehi dengan 60.000 orang pasukan Mongol. Yang biadab itu menyebarkan kehancuran dan kebinasaan. Yang kelima, selanjutnya pasukan Genghis Khan terus melakukan serangan-serangan dan penaklukan di kota-kota kunci, Nisabur, Mazhidan,
Rais, Bazana, dan Tigris. Yang kedua, kehancuran khalifah. Setelah bangsa Mongol berhasil menghancurkan beberapa negeri dan wilayah Islam di Asia Tengah sampai di negeri Sam bagian selatan, dengan politik kekerasan dan kebiadabannya, maka setelah Genghis Khan meninggal, dia digantikan oleh cucunya Hulagur Khan. Mereka berharap dapat menguasai Baghdad dan memusnahkan Daulah Abbasiyah dalam keadaan posisi lemah karena adanya perpecahan antara khalifah yang berhaluan Ahlus Sunnah dengan umarannya yang berpaham Syiah. Dengan jatuhnya kota Baghdad ke tangan Mongol, hancurnya kekuasaan Bani Abbasiyah bersama dengan hancurnya berbagai peninggalan ilmu dan peradaban Islam yang pernah dibangun oleh para khalifah. Dengan serangan tentara Mongol berakhir, inilah yang secara langsung menyebabkan kehancuran kekhalifahan Daulat Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Kenyataan pahit ini harus diterima oleh umat Islam saat itu. Betapa ketidakkekuasaan yang telah dibentuk sekitar 5 abad dan dibangun dengan pengorbanan yang tidak sedikit, ternyata lenyap begitu saja dalam waktu sekejap. Baiklah, itu materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.